Aisyah. Saya Deis Tembam. Saya Juanika. Saya Trikinas. Kami akan mempresentasikan dan memberitahukan dari role kami ada dari LK1 tentang pengalaman secara pribadi dan LK2 terkait dari kasus yang mengaitkan antara PSE dalam pembelajaran. Nah, di sini kami telah merangkum beberapa pemahaman dari masing-masing teman. Di sini ada mengembangkan diri guru sebagai teladan. Jadi bagaimana mengembangkan diri kita sebagai seorang teladan kepada murid-murid. Beberapa pengalaman kami di lingkungan sekolah, kami menyimpulkan bahwa sekolah itu memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan belajar yang kompetitif menjadi motivasi bagi seorang murid untuk terus berkembang dan terus maju. Dan ini juga memberikan dorongan kepada murid untuk berprestasi. Selanjutnya yaitu guru dan sekolah itu harus memberikan dukungan sehingga peserta didik itu bisa mampu untuk mengembangkan minat dan bakatnya dan peserta didik merasa dihargai dan percaya diri. Kemudian selanjutnya yaitu persaingan yang diimbangi dengan pendampingan emosi sosial emosional, tidak menimbulkan tekanan, kecemasan dan rasa minder. Kemudian konflik antar murid maupun antar guru dan murid relatif jarang terjadi pada umumnya berupa perbedaan pendapat atau kesalahpahaman, dan kebersamaan sekolah itu terbentuk melalui tujuan bersama, rasa saling menghargai, kegiatan bersama dan dukungan terhadap prestasi setiap peserta. Baik, selanjutnya bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika menghadapi suatu masalah, baik seperti kasus kehilangan uang SPP atau masalah yang lainnya. Di sini yang pertama yaitu guru harus menjaga suasana tetap aman dan tidak mempermalukan murid. Lalu yang kedua, bagaimana mengonfirmasi masalah secara pribadi dengan cara mendengarkan dengan empati. Guru tidak langsung menuduh murid, tapi mencoba mendengarkan alasan dibalik hal yang dilakukan. Lalu yang ketiga, membimbing murid memahami dampak dari perbuatannya dan untuk belajar bertanggung jawab. Lalu yang keempat, yaitu menjaga kerahasiaan agar murid tersebut tidak dikucilkan atau dibully. Kita tidak mempermalukan murid di depan teman-temannya agar dia tetap merasa diterima di lingkungan sekolah. Lalu yang kelima yaitu melakukan tindak lanjut dan bila diperlukan bekerja sama dengan orang tua. Jika masalahnya menjadi lebih besar, maka guru dapat berkomunikasi dengan pihak sekolah dan juga orang tua agar masalah bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Lalu yang keenam yaitu pendekatan harus disesuaikan dengan konteks, tingkat kesalahan, usia, dan juga kondisi murid. Setiap murid itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Guru harus mempertimbangkan aspek usia dan juga kondisi dalam menangani sebuah masalah. Refleksi sebagai calon guru di sini, sebagai refleksi kami telah menonton bersama 3 film pendidikan. Yang pertama mengenai Laskar Pelangi, Negeri 5 Menara, dan Sekolah Rimba. Nah, di sini kami belajar bahwa yang pertama, pendidikan sejati tidak bergantung pada kelengkapan sarana, tetapi pada ketulusan pendidik dan keteladanan sikap, seperti pada Ibu Guru Butet di film Sekolah Rimba. Kemudian yang kedua, guru adalah model utama yang ditiru peserta didik baik melalui ucapan maupun tindakan. Seperti dalam Ibu Mus dalam film Laskar Pelangi, dia menjadi seorang yang dapat diteladani dengan baik oleh siswa-siswanya. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan yang penuh kepedulian akan membantu peserta didik merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Kemudian yang keempat, kami akan terus mengembangkan kompetensi diri masing-masing, mengelola emosi, berempati, serta konsisten memberikan teladan yang baik, terutama kepada murid kami. Ini untuk Selamat datang di galeri kami. Kami itu lebih ke cara mengatasinya karena kebetulan kami memiliki masalah atau beberapa pengalaman itu hampir mirip. Jadi kami merangkumnya dalam hal bagaimana. Jadi bukan hanya sekolah lingkungan, hanya sekedar bagaimana memahami itu, bagaimana menentukan prestasi itu,
dan juga mendukung dari anak tersebut agar bersekolah teman dan juga merasa percaya diri ya, terus mengembangkan potensi. Jadi bukan hanya sekedar pemahaman materi atau pemberian ilmu, tapi juga fasilitas yang mendukung dari potensi anak-anak dan setiap anak-anak di sekolah. Jadi karena 4 poin itu kami refleksikan dalam Tidak bergantung pada kelengkapan sarana, tapi pada ketulusan pendidik dan keberanian sikap. Terus yang poin kedua itu guru adalah model utama yang diberi murid. Terus yang ketiga itu membangun hubungan yang penuh akan kepedulian. Dan yang poin keempat itu kami akan terus mengembangkan kompetensi diri, mengelola emosi dan juga berempati. dari saudara Asra, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Jadi secara kesimpulannya kalian kenapa sih guru perlu pembelajaran sosial emosional di sekolah? Ya, terkait pertanyaan Anda, kita bisa bercermin dari kasus siswa yang kehilangan uang SPP. Bagaimana pentingnya kita memiliki sosial emosional yang baik sebagai pendidik, karena dari kasus tersebut guru tidak langsung mengumumkan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah murid yang ini, akan tetapi ia menjaga harga diri murid tersebut. Nah, dia menggeledah satu persatu, dan yang sudah digeledah semuanya diarahkan ke lapangan, dan uang itu didapat oleh salah satu murid. Kemudian guru ini tidak mengumumkan bahwa murid ini yang mengambil, akan tetapi guru tersebut mengatakan bahwa uang tersebut jatuh di bawah meja dari murid yang kehilangan uang tersebut. Nah, dari situ pentingnya kita memiliki sosial emosional agar murid tersebut tidak merasa dikucilkan dan tidak dibully oleh temannya dikarenakan dengan perilaku yang ia lakukan. Dan mungkin saya tambahkan sedikit terkait mengapa guru memerlukan pembelajaran sosial emosional. Tadi kalau Aisyah rekan saya menjelaskan berangkat dari kasus di LK2. Kalau saya menambahkan sedikit secara umum, mengapa guru memerlukan pembelajaran sosial emosional. Kita semua sebagai calon guru tentunya sadar bahwa saat turun ke lapangan, ke sekolah, di kelas, kita akan menghadapi murid dengan kemampuan yang berbeda, karakter yang berbeda. Dan kita juga manusia, tentu kita punya rasa emosi di dalam diri kita masing-masing. Tapi tentunya sebagai seorang pendidik itu tidak boleh dilampiaskan begitu saja kepada peserta didik kita. Dan kalau kita tidak mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional ini, mungkin saja ketika kita menemukan siswa yang dalam tanda kutip ini agak sulit untuk diatur, hal-hal yang mungkin negatif yang kita tidak inginkan itu bisa saja terjadi, seperti kekerasan, teguran yang mungkin dapat memberikan motivasi siswa ini menjadi rendah, dan hal-hal itu yang kita hindari. Maka dari itu PSC hadir untuk mengajar kita sebagai calon pendidik ke depannya nanti agar mampu mengelola emosi dengan baik, seperti itu. Sedikit tambahan juga berangkat dari kasus gue juga, kenapa PSE itu penting, karena headline-nya itu untuk menentukan keberlanjutan hidup seorang murid. Jadi bagaimana seorang murid itu ke depannya itu tergantung bagaimana seorang guru mengelola emosinya. Jadi misalnya murid itu melakukan kesalahan, bagaimana kemudian guru itu mengelola emosinya. Apakah misalnya dia langsung mengambil keputusan atau tidak terburu-buru, itu akan memberikan keberlanjutan hidup kepada anak tersebut. Jadi kedepannya dia itu akan menjadi seperti apa tergantung dari perlakuan dari murid, tergantung dari perlakuan seorang guru tersebut. Jadi sebagai guru itu penting bagi kita untuk mengelola emosi, karena kita juga yang akan menentukan bagaimana nanti kedepannya anak murid kita nantinya. Oke, untuk tambahan mengapa PSE itu penting bagi seorang guru, karena kedepannya ketika kita terjun masuk ke dalam lapangan sebagai seorang guru itu kita harus menjadi seperti aktor. Kenapa saya katakan menjadi seperti aktor? Jadi kan kita mempunyai masalah di luar, jangan sampai kita membawa masalah itu masuk ke dalam kelas. Kenapa? Karena ketika kita membawa masalah yang kita alami di luar ke dalam kelas, maka otomatis proses pembelajaran pasti akan terus. Jadi penting bagi seorang guru untuk belajar emosi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Tadi dari pameran kami, galeri kami,
sebagai calon guru tentu pentingnya bagi kami dalam mengelola emosi. Seperti yang kami tulis bahwa kendalikan emosi dengan empati, maka akan tercipta yang namanya harmonisasi.